Serangan besar dilaporkan menghantam fasilitas utama milik Badan Intelijen Israel, Mossad, setelah Iran meluncurkan operasi balasan atas serangan udara Israel yang sebelumnya membombardir ibu kota Iran, Tehran. Dalam laporan awal yang beredar dari berbagai sumber keamanan kawasan Timur Tengah, sebuah kompleks intelijen yang diyakini menjadi pusat operasional Mossad di wilayah metropolitan Tel Aviv mengalami kerusakan sangat parah setelah terkena hantaman sejumlah rudal presisi jarak jauh. Serangan tersebut disebut sebagai salah satu pukulan paling berat terhadap struktur intelijen Israel dalam sejarah konflik modern kawasan. Informasi awal dari sumber keamanan regional menyebutkan bahwa fasilitas yang menjadi target merupakan Pusat Koordinasi Operasi Intelijen Luar Negeri Israel. Kompleks tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perencanaan operasi rahasia yang mengawasi jaringan agen di berbagai negara. Setelah serangan terjadi, laporan yang beredar menyebutkan angka korban yang sangat besar. Sekitar 4.000 anggota dan personil yang terhubung dengan Mossad dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut, meskipun angka pasti korban masih belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Israel. Serangan ini terjadi hanya beberapa waktu setelah militer Israel melancarkan bombardir besar ke wilayah Iran dengan sejumlah ledakan dilaporkan mengguncang beberapa titik di kota Tehran. Serangan terhadap Tehran tersebut disebut oleh pejabat Iran sebagai tindakan agresi langsung terhadap kedaulatan negara mereka. Pemerintah Iran kemudian mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan bahwa respons militer akan dilakukan terhadap target strategis Israel. Pernyataan itu tidak lama kemudian diikuti oleh peluncuran rudal yang diarahkan ke fasilitas intelijen yang diyakini memiliki peran penting dalam operasi militer dan keamanan Israel. Menurut sejumlah analis keamanan Timur Tengah, pemilihan target terhadap markas Mossad menunjukkan bahwa Iran ingin mengirim pesan yang sangat jelas kepada Israel. Selama bertahun-tahun, Mossad dianggap sebagai aktor utama dalam berbagai operasi rahasia yang menargetkan fasilitas militer, ilmuwan, dan infrastruktur strategis Iran. Karena itu, menghantam pusat operasional Badan Intelijen tersebut dipandang sebagai langkah simbolis sekaligus strategis. Beberapa laporan awal dari tim penyelamat di wilayah sekitar Tel Aviv menggambarkan tingkat kerusakan yang sangat besar di lokasi yang menjadi sasaran serangan. Bangunan utama kompleks intelijen tersebut dilaporkan runtuh sebagian, sementara beberapa fasilitas pendukung mengalami kehancuran total akibat dampak ledakan. Kendaraan darurat, unit pemadam kebakaran, dan tim medis dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan. Situasi di sekitar lokasi juga dilaporkan langsung ditutup oleh aparat keamanan Israel. Area yang berada dalam radius beberapa kilometer dari kompleks tersebut diblokir untuk publik, sementara militer Israel mengerahkan unit tambahan untuk mengamankan wilayah tersebut. Helikopter militer terlihat berpatroli di udara, sementara kendaraan lapis baja dikerahkan untuk mengendalikan situasi di darat. Pemerintah Israel hingga kini belum mengeluarkan rincian lengkap mengenai kerusakan maupun jumlah korban resmi dari pihak Mossad. Namun sejumlah pejabat keamanan Israel yang berbicara secara anonim kepada media internasional mengakui bahwa fasilitas yang terkena serangan memang merupakan instalasi penting yang digunakan oleh badan intelijen tersebut. Mereka juga mengakui bahwa skala kerusakan yang terjadi sangat besar dan akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan operasionalnya. Serangan terhadap markas Mossad ini dengan cepat memicu reaksi internasional. Banyak pengamat menilai bahwa insiden tersebut berpotensi meningkatkan eskalasi konflik antara Iran dan Israel ke tingkat yang lebih luas. Negara-negara Barat mulai memantau perkembangan situasi dengan sangat hati-hati, mengingat kedua negara memiliki kemampuan militer yang dapat memicu konflik regional yang lebih besar jika eskalasi terus meningkat. Di sisi lain, para analis militer juga menyoroti bahwa target yang diserang bukanlah pangkalan militer biasa, melainkan fasilitas intelijen yang memainkan peran penting dalam operasi keamanan Israel di berbagai wilayah dunia. Karena itu, dampak serangan ini tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik bangunan, namun juga berpotensi mempengaruhi jaringan operasi intelijen Israel secara global. Kerusakan besar yang terjadi pada kompleks milik Badan Intelijen Israel, Mossad, mulai terlihat secara jelas beberapa jam setelah serangan rudal yang menghantam fasilitas tersebut di kawasan metropolitan Tel Aviv. Tim penyelamat, militer, dan aparat keamanan yang dikerahkan ke lokasi melaporkan bahwa sebagian besar bangunan utama di dalam kompleks mengalami kehancuran berat, sementara beberapa struktur lain runtuh akibat gelombang ledakan yang sangat kuat. Menurut laporan awal dari tim darurat Israel, sejumlah gedung operasional yang berada di pusat kompleks intelijen tersebut menjadi titik dampak utama.
Bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai pusat koordinasi operasi intelijen dilaporkan mengalami keruntuhan struktural. Rangka beton dan baja terlihat hancur, sementara sebagian lantai bangunan runtuh menimpa ruang kerja di bawahnya. Kondisi ini membuat proses pencarian korban menjadi sangat sulit karena banyak personil yang kemungkinan masih terjebak di bawah reruntuhan. Operasi penyelamatan dimulai tidak lama setelah ledakan pertama terjadi. Puluhan kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan unit penyelamat militer langsung dikerahkan menuju lokasi yang berada tidak jauh dari pusat kota Tel Aviv. Tim medis darurat mendirikan beberapa pos pertolongan sementara di area sekitar kompleks untuk menangani korban yang berhasil dievakuasi dari bangunan yang hancur. Sejumlah saksi yang berada di wilayah sekitar lokasi melaporkan bahwa suara ledakan terdengar sangat keras dan diikuti oleh getaran kuat yang terasa hingga beberapa kilometer dari titik serangan. Setelah ledakan terjadi, kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kompleks intelijen tersebut. Api juga dilaporkan sempat menyebar ke beberapa bagian fasilitas sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh unit pemadam kebakaran. Militer Israel segera mengambil langkah untuk mengamankan area tersebut. Seluruh akses jalan menuju kompleks yang rusak langsung ditutup, sementara pasukan keamanan ditempatkan di berbagai titik untuk mencegah warga sipil mendekat. Langkah ini diambil karena lokasi tersebut dianggap sebagai fasilitas sensitif yang menyimpan berbagai peralatan intelijen serta dokumen strategis milik negara. Sumber keamanan Israel menyebutkan bahwa selain kerusakan pada bangunan utama, beberapa fasilitas pendukung di dalam kompleks juga ikut terdampak. Ruang komunikasi, pusat data, serta sejumlah area yang digunakan untuk koordinasi operasi internasional dilaporkan mengalami kerusakan parah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat keamanan Israel karena fasilitas tersebut merupakan bagian penting dari sistem operasi intelijen negara. Di tengah operasi evakuasi yang masih berlangsung, laporan mengenai jumlah korban terus berubah. Sumber dari tim penyelamat menyebutkan bahwa jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang. Sebagian besar di antaranya adalah personil yang terhubung dengan kegiatan operasional Mossad. Namun angka ini masih dianggap sebagai estimasi awal karena banyak korban yang belum berhasil ditemukan dari reruntuhan bangunan. Tim pencarian juga menghadapi kesulitan besar karena sebagian struktur bangunan yang runtuh masih dalam kondisi tidak stabil. Beberapa bagian gedung bahkan terancam roboh sepenuhnya, sehingga tim penyelamat harus bekerja dengan sangat hati-hati untuk menghindari reruntuhan tambahan yang dapat membahayakan mereka. Pemerintah Israel juga mengerahkan unit teknik militer untuk membantu proses evakuasi. Kendaraan berat seperti kren dan alat pemotong baja digunakan untuk membuka jalur menuju area yang tertutup puing-puing beton. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu lama karena luas kompleks yang terdampak cukup besar. Serangan yang menghancurkan kompleks milik Badan Intelijen Israel, Mossad, dilaporkan terjadi dalam rangkaian operasi militer yang berlangsung sangat cepat dan terkoordinasi. Menurut berbagai laporan keamanan regional, peluncuran rudal dari Iran terjadi beberapa jam setelah Israel melakukan bombardir besar ke wilayah ibu kota Iran, Tehran. Serangan Israel tersebut memicu respons militer langsung dari pihak Iran yang sebelumnya telah memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap wilayahnya akan dibalas secara serius. Sumber militer di kawasan Timur Tengah menyebutkan bahwa peluncuran rudal dimulai pada malam hari ketika sistem radar regional mulai mendeteksi sejumlah objek berkecepatan tinggi yang bergerak menuju wilayah Israel. Beberapa sistem pemantauan udara di kawasan tersebut mendeteksi lintasan rudal yang berasal dari arah timur dan bergerak menuju wilayah metropolitan Tel Aviv. Laporan awal menyebutkan bahwa rudal yang diluncurkan merupakan bagian dari serangan presisi yang menargetkan fasilitas strategis tertentu. Salah satu target utama yang disebut dalam berbagai laporan intelijen adalah kompleks yang selama ini digunakan sebagai pusat operasional Mossad. Kompleks tersebut diketahui memiliki sejumlah bangunan yang digunakan untuk koordinasi operasi intelijen luar negeri Israel. Menurut analis militer, serangan tersebut tampaknya dirancang dengan tujuan menghantam pusat aktivitas intelijen Israel secara langsung. Hal ini terlihat dari titik dampak yang sebagian besar berada di area pusat kompleks, tempat sejumlah gedung operasional utama berdiri.
Ketika ledakan pertama menghantam target, ledakan besar dilaporkan langsung merusak bagian struktur bangunan utama. Beberapa detik setelah ledakan pertama, laporan dari warga di wilayah sekitar Tel Aviv menyebutkan bahwa beberapa ledakan tambahan terdengar dari arah yang sama. Ledakan beruntun tersebut menyebabkan kerusakan semakin meluas di area kompleks intelijen tersebut. Gelombang kejut dari ledakan juga dilaporkan merusak bangunan di sekitar lokasi target. Sistem pertahanan udara Israel dilaporkan sempat aktif ketika objek berkecepatan tinggi terdeteksi mendekati wilayah udara negara tersebut. Namun beberapa analis militer menyebut bahwa waktu reaksi yang sangat singkat membuat sebagian rudal berhasil mencapai target sebelum dapat dicegah. Hal ini menyebabkan sejumlah fasilitas di dalam kompleks intelijen tersebut terkena dampak langsung dari ledakan. Rekaman yang beredar dari wilayah sekitar menunjukkan kilatan cahaya besar di langit malam sesaat sebelum suara ledakan keras terdengar. Beberapa rekaman juga memperlihatkan kepulan asap besar yang muncul dari lokasi yang kemudian diketahui sebagai kompleks milik Mossad. Setelah serangan terjadi, militer Israel langsung mengaktifkan prosedur darurat nasional. Sirene peringatan udara berdering di berbagai wilayah di sekitar Tel Aviv, sementara unit pertahanan udara dikerahkan untuk memantau kemungkinan adanya gelombang serangan tambahan. Bandara dan beberapa fasilitas transportasi utama juga dilaporkan sempat menghentikan operasi sementara sebagai langkah keamanan. Tim investigasi militer mulai mempelajari lintasan rudal, waktu peluncuran, serta kemungkinan celah dalam sistem pertahanan udara yang memungkinkan serangan tersebut mencapai target. Kerusakan besar yang dialami oleh kompleks milik Badan Intelijen Israel, Mossad, setelah serangan balasan Iran memicu krisis keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Dampak dari serangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga strategis, karena fasilitas yang hancur merupakan pusat koordinasi operasi intelijen, pengumpulan informasi, dan perencanaan aksi di seluruh dunia. Ribuan agen Mossad yang tewas membuat struktur intelijen Israel mengalami kehilangan sumber daya manusia yang signifikan, memicu kekosongan kapasitas operasional pada berbagai bidang strategis. Setelah serangan, pemerintah Israel langsung mengaktifkan protokol darurat nasional. Unit pertahanan sipil dan militer dikerahkan untuk mengamankan wilayah sekitar Tel Aviv, mengatur evakuasi warga sipil, dan mencegah gangguan keamanan tambahan. Sejumlah fasilitas kritis, termasuk pusat komunikasi dan data yang berdekatan dengan kompleks yang hancur, dikawal ketat. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Israel dalam menangani dampak langsung dari serangan yang menyebabkan kematian sekitar 4.000 anggota Mossad. Sumber intelijen internasional mengindikasikan bahwa serangan ini menimbulkan disrupsi serius dalam operasi rahasia Israel di luar negeri. Banyak jaringan agen yang terganggu karena hilangnya pusat koordinasi. Beberapa operasi yang sedang berlangsung, termasuk pengawasan terhadap program militer Iran dan aktivitas intelijen di kawasan Timur Tengah, kemungkinan harus ditunda atau dihentikan. Situasi ini membuka peluang bagi negara-negara rival Israel untuk memanfaatkan kekosongan intelijen yang muncul. Selain itu, serangan tersebut juga menimbulkan efek psikologis besar bagi aparat keamanan dan militer Israel. Kehilangan ribuan agen yang telah terlatih puluhan tahun menimbulkan kepanikan internal. Beberapa analis menyebut bahwa kejutan ini lebih mematikan bagi moral Israel daripada kerusakan fisik itu sendiri, karena Mossad merupakan simbol kekuatan intelijen negara tersebut. Menteri Pertahanan Israel dikabarkan mengadakan rapat darurat dengan pimpinan militer untuk mengevaluasi seluruh protokol keamanan nasional. Di sisi publik, masyarakat Israel dilanda ketegangan tinggi. Warga yang tinggal di sekitar Tel Aviv mengalami kepanikan saat melihat evakuasi massal dan kepulan asap dari lokasi serangan. Media lokal menyoroti besarnya dampak korban dan kehancuran fasilitas, sementara komentar di sosial media mengekspresikan kekhawatiran atas keamanan nasional yang kini dianggap rapuh. Pemerintah Israel mencoba menenangkan publik dengan pernyataan resmi, namun masyarakat tetap waspada karena serangan semacam ini menunjukkan bahwa wilayah Israel kini tidak sepenuhnya aman dari serangan presisi dari jarak jauh. Secara strategis, serangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pertahanan Israel. Meskipun Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome, Patriot, dan David Sling, serangan Iran menunjukkan bahwa rudal hipersonik mampu menembus pertahanan dan menghantam target strategis. Analisis militer menyebut bahwa ini menjadi peringatan bagi Israel untuk segera meninjau ulang protokol pertahanan dan strategi mitigasi risiko terhadap serangan jarak jauh yang presisi.
Para analis juga mengamati bahwa kehancuran markas Mossad akan berdampak pada kebijakan luar negeri Israel. Banyak operasi diplomatik yang bergantung pada intelijen rahasia kini menghadapi tantangan besar. Kegiatan pengawasan terhadap program militer Iran, operasi kontra terorisme, dan upaya infiltrasi di berbagai negara harus dievaluasi ulang. Hal ini berpotensi menurunkan kemampuan Israel dalam menjaga pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dalam jangka menengah.